Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kintan Sabrina Alfujahra, Program Studi Administrasi Pendidikan semester 3. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Organisasi diperlukan karena ketidakmampuan untuk mengerjakan gagasan, ide, maupun kegiatan tanpa bantuan orang lain. Organisasi menjadi tempat atau wadah kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuannya. Menurut Ahmad 2012, organisasi diartikan sebagai sejumlah orang yang saling berhubungan, bertemu, terikat dalam tugas, saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kata kantor berasal dari bahasa Belanda yaitu kantor, yang berarti sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat perniagaan atau perusahaan yang melakukan kegiatan secara rutin. Kantor juga dapat diartikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan mengenai informasi dan proses menangani berbagai informasi, mulai dari kegiatan menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, maupun menyalurkan informasi. Pengertian organisasi kantor. Ada beberapa pengertian organisasi kantor menurut Sadikin and Eswara 2019. Di antaranya yaitu 1. Organisasi perkantoran merupakan tempat orang-orang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu organisasi kantor merupakan sebuah kerangka dasar yang di dalamnya terdapat individu-individu melakukan kegiatan dalam bentuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dan merawat aktivitas. Prinsip perkantoran menurut Kismartini and Maisarah 2007 terdapat 6 poin prinsip perkantoran. Di antaranya yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang pengawasan, sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir yaitu formalisasi. Prinsip perkantoran menurut Rahmawati 2014. Yang pertama itu ada prinsip tujuan, kedua prinsip kesatuan fungsi, ketiga prinsip hubungan individual, keempat prinsip kesederhanaan, kelima prinsip wewenang dan tanggung jawab, keenam prinsip landasan kepada atasan tunggal, ketujuh prinsip pengawasan dan kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu prinsip jangkauan pengawasan. Konsep komunikasi kantor. Komunikasi perkantoran yaitu proses berbagi pengetahuan dan gagasan antara satu orang atau kelompok dengan orang atau kelompok lain dalam suatu organisasi baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi perkantoran terjadi dalam suatu kantor dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor tersebut. Dengan berkomunikasi, maka akan mengantarkan terbentuknya kesatuan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung serta terciptanya pola hubungan tata kerja. Bentuk komunikasi kantor dibedakan menjadi 2. Yang pertama, komunikasi ke dalam atau internal communication. Komunikasi ke dalam yaitu komunikasi yang dilakukan di lingkungan kantor, misalnya pimpinan dengan bawahannya atau karyawan yang satu dengan yang lainnya. Kedua yaitu komunikasi keluar, external communication, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh pihak kantor dengan pihak luar kantor. Selanjutnya yaitu ruang lingkup komunikasi kantor. Yang pertama ada konsep dasar komunikasi. Sebelum melakukan proses komunikasi kantor, hendaknya seluruh pihak di dalam kantor dapat menguasai konsep dasar komunikasi. Misalnya sumber informasi, pengirim informasi, berita atau pesan yang akan disampaikan, tujuan komunikasi, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu asas komunikasi perkantoran. Dalam hal ini, pegawai kantor harus memahami beberapa asas penting dalam komunikasi kantor. Asas tersebut wajib meminta penjelasan jika informasinya kurang jelas, harus berbicara sejelas mungkin agar informasi mudah dipahami, berlangsung antara pikiran orang yang satu dengan yang lainnya, dan membuat orang lain paham soal informasi yang disampaikan. Permasalahan proses komunikasi. Terkadang, dalam melakukan proses komunikasi kantor, ditemukan beberapa kesalahan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Bagaimanapun, permasalahan ini harus diatasi supaya tidak berlanjut atau menyebabkan permasalahan yang lebih serius. Selanjutnya yaitu media komunikasi kantor. Penting untuk menentukan media komunikasi apa saja yang digunakan dalam menyampaikan informasi kantor. Misalnya dengan menggunakan telepon, surat, email, ataupun pertemuan tatap muka. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.